Assalamualaikum. Saya akan menceritakan sedikit pengalaman mistis atau horor bersama keluargaku perjalanan ke Cianjur, yaitu ke rumah saudara. Saat itu, aku dan keluargaku berkunjung ke rumah saudara yang berada di Cianjur, Jawa Barat. Dan kebetulan juga hari itu kami berangkat dari Bandung pukul 4 sore dan sampai di Kabupaten Cianjur itu kalau nggak salah menjelang maghrib. Karena sering berhenti di perjalanan, kami menempuh jarak sekitar 2 jam perjalanan. Dan setelah itu di perjalanan kami singgah dulu di warung remang-remang. Dan 30 menit lagi kita semua ini akan sampai di rumah saudara kami yang berada di Cianjur. Namun di tengah perjalanan, keluargaku yang salah satunya ayah saya ingin menumpang ke kamar mandi atau ke WC, ingin membuang air kecil. Nah, kami di perjalanan, di tengah-tengah perjalanan 30 menit lagi ke lokasi di waktu maghrib itu, hampir maghrib, kita bingung. Di pinggir jalan sudah tidak ada warung ataupun toilet umum yang buka. Nah, kita jalan lagi sekitar ada 500 meteran dari lokasi yang tadi. Ketemulah warung remang-remang. Ya, warung remang-remang agak sedikit padam ya. Agak sedikit. Lampunya juga tidak terang. Ya, remang-remang lah gitu. Yang di pinggir jalan itu. Saya menanya ke yang punya warung, Bu, apakah ada toilet yang kosong? Si ibu itu tidak bisa menjelaskan ataupun berbicara sama kami sekalipun. Si ibu itu hanya bisa menoleh, melotot, dan mengangguk. Di pikiranku adalah, lah, kenapa ya si ibu itu tidak berbicara? Ada ataupun silahkan mas, tidak ada gitu. Hanya mengangguk, hanya melotot dan memperhatikan. Apakah di pikiranku, apakah si ibu warung itu tidak bisa berbicara, alias ya gitulah ya. Nah, lanjut, di sebuah warung remang-remang pinggir jalan itu, si pemilik warung ketika ayah saya masuk ke dalam warungnya untuk numpang membuang air kecil di suatu warung itu, tatapan dari si ibu warung itu sangat tajam dan dingin. Saya perhatikan dari jauh, loh kenapa si ibu itu memiliki tatapan yang sangat dingin. Setelah ayah saya membuang hajatnya atau membuang air kecil, aku dan ibuku membeli beberapa cemilan di warung itu seperti kue dan roti serta 2 botol minuman. Setelah selesai, lalu kami membayar dan mengambil uang kembalian. Dan aku ucapkan kepada ibu itu, terima kasih ya Bu atas tumpangan ke airnya, dan ini saya akan membayar. Dia langsung memberikan uang kembalian dan mengangguk, dan matanya sama sekali menyorot ke kami dengan
tatapan dengan muka yang sangat pucat. Dan sampailah kami di rumah kerabat yang di Cianjur. Karena sampai di rumah kerabat sudah larut malam, jadi kami langsung tidur saja. Dan keesokan harinya aku bercerita kepada kerabat yang semua ada di sana. Oh iya, semalam ayahku numpang ke WC di warung perempatan di jalan menuju rumah kerabat. Dan kejutannya bahwa kerabat saya yang di sana mengatakan bahwa di sana tidak ada warung karena sudah terjadi kebakaran sebulan yang lalu dan penghuninya semua meninggal. Warung itu dirampok dan dibakar oleh malingnya. Seketika saya bersama keluarga tercengang-cengang, tidak percaya dan tidak percaya dengan ucapan kerabat saya semua di sana. Dan dengan itu, kami yang merasa tidak percaya membawa kresek kue dan roti yang kami beli dari sana, dan ternyata semua makanan itu benar telah gosong. Uang kembalian pun sudah berubah dan kami mulai percaya dengan cerita kerabat bahwa makhluk itu yang kami temui kemarin itu adalah makhluk halus. Dan selesainya kita semua membicarakan topik bahwa itu benar makhluk halus, saya kembali ke tempat yang tadi pas waktu kita pulang. Saking penasarannya, saya bersama keluarga lewat jalan situ lagi. Dan ternyata yang lebih horor, mencengangkan itu, ternyata benar. Di sebuah warung itu sudah tidak ada warung apapun dan bangunan apapun sudah tidak ada. Dan aku sedikit merekam perjalanan dan kejadian di warung itu, sempat berfoto-foto juga. Dan setelah dilihat dari foto atau video yang dari rekaman tersebut, ada sesosok nenek-nenek sama hantu perempuan yang dari warung itu. Ternyata bekas-bekas kebakarannya masih ada, dari mulai kayu-kayunya, baju-baju bekas, semua barang-barangnya masih ada. Setelah itu kami pulang ke Bandung sampai di Bandung sekitar tabu 8. Jam 8 waktu Indonesia Barat ya, jam 8 malam. Saya pulang, terus saya mandi. Nyampailah jam 8, saya mandi di kamar mandi atas. Dan ketika saya mandi, saya merasa ada yang ngeliatin terus. Saya perhatikan, gak ada yang ngeliatin. Tambahkan kamar mandi tertutup ya, gak ada yang merhatiin. Pas saya lihat di atas itu kan ada kayak kaca istilahnya plafon. Nah setelah itu saya lihat kaca yang di atas itu ada sosok nenek-nenek yang ngintip gitu, dengan wajah pucat, rambutnya sangat gimbal. Di situ saya berusaha tenang, bereskan mandi dulu. Saya langsung ke kamar, saya ganti baju, terus saya ke bawah nemui keluarga saya. Kata saya, keluarga saya cerita dikit. Ya, tadi ada yang ngintip dari atas.
Siapa yang ngintip, berani-berani jam segini ngintip? Itu yang ngintip gak tahu nenek-nenek kayak yang di warung tadi. Semua heran, tercengang-cengang. Perasaan takut, gelisah, penasaran juga ada. Nah, aku di situ tidur. Sekitar jam 1 saya bermimpi bahwa dia minta tolong, bahwa dia masih penasaran katanya di situ. Karena dia dirampok dan karena dia dibakar katanya sih. Nah, setelah itu saya tidur lagi sekitar jam 6. Saya terbangun. Ternyata saya cerita lagi, emang benar adanya kejadian itu dulu. Dan sebulan yang kebelakang. Oke, terima kasih. Itu sedikit cerita horor dari saya.